بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله ثم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه له. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Amma ba'd. Al-mukarramun wal muhtaramun, para habaib, para akatizatil fudala wal izzah, wa bil khusus fadilatul habib Muhdar bin Hasan bin Salim Basin hafizahullah wa ra'ah amin ya rabbal alamin. Para asatidz, para hujjah, alhamdulillah hadir dalam acara Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mesti kita bersyukur kepada Allah atas ini nikmat. Bersyukur kita ala hadhihi nikmat. Kenapa kita mesti bersyukur? Kita tidak bisa bayangkan kalau Allah tidak mengutus Nabi Muhammad, kita tidak mengenal halal haram, tidak mengenal hak dan batil. Sedangkan ini Allah utus masih banyak kita kekeliruan dalam hidup. Maka bersyukur kita dipilih oleh Allah jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah nikmat Allah dan mesti nikmat Allah yang paling besar, yaitu di zahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mesti kita agungkan, yang mesti kita azimkan, yang mesti kita rayakan. Sebagaimana dikatakan, a'zamul ayat ya'idan Maulidu haji syukur. Tidak ada perayaan yang besar di muka bumi, tidak ada perayaan yang megah kecuali lahirnya Habibuna Muhammad, kecuali lahirnya Nabi Muhammad. Karena kalau tidak ada Nabi Muhammad, tidak akan kita ketahui ma'asyiral hadirin. Semua alam ini Allah tidak ciptakan kalau tidak ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nikmat yang paling besar lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pantas tidak kita agungkan. Maka sekarang ada upaya-upaya untuk kita di mana-mana medsos menyerang kita agar tidak ada perayaan Maulid Nabi, agar tidak boleh Maulid Nabi karena Nabi tidak pernah melakukan maulidnya. Ini upaya-upaya sekarang. Maka mohon kepada pejabat pemerintah Kapolsek atau ada utusan Kapolda pagi hari ini dengarkan. Kalian punya tangan, punya kekuasaan. Awasi gerakan-gerakan ini, ma'asyiral hadirin. Kita sudah aman, kita sudah baik setiap tahun seperti ini. Mau dikacau-kacau oleh mereka. Hati-hati. Para pejabat akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ulama sudah berteriak. Bagaimana ulama berteriak memperjuangkan kebenaran ini sementara pejabat mendukungnya? Ini yang terjadi sekarang, ma'asyiral hadirin. Ada upaya mendiskreditkan Habibuna Muhammad. Siapa yang pertama merayakan Maulid Nabi? Saudara kaum muslimin, Allah katakan, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi falyafrahu wa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Baca ini. Kalau seandainya orang Wahabi melarang kita Maulid Nabi, tunjukkan kepada saya satu ayat yang melarang Maulid Nabi tersebut. Satu ayat saja atau sepenggal ayat yang melarang Maulid Nabi. Karena semua ayat menyuruhkan, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits wa innaka la'alatil hasin. Ayat menyuruh kita merayakan Maulid Nabi, ma'asyiral hadirin. Bagus tidak Maulid Nabi? Bagus. Dan hebatnya kita orang saya dulu yang paling asal kolnya. Nggak sekali ini bilang kan.
Mereka apa lah, sudah kali. Pendet kan. Menasar pola sempit orang dia pendet. Dia pendet dia sesuatu apa? Memuayang keadaan pendet itu dah. Mereka dia pendet berbeda dengan. Masalah hadirin rahimakumullah. Cara-cara kita memuliakan maulid Nabi, kita lihat yang pertama mengagungkan maulid Nabi. Catat baik-baik. Yang pertama mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat pencipta kita, Zat pencipta Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mengagungi pendahulu kita mengagumi orang-orang yang berjasa kepada kita. Kita buatlah jalan Jenderal Sudirman, jalan Jenderal Ahmad Yani. Apa dia? Jalan Jenderal Suprapto. Udah apa namanya jalan? Karena kita mengagungkan orang-orang yang berjasa. Jalan Soekarno, jalan Jokowi ada tak? Jalan Jokowi ada tak? Ada. Tol langit. Tak jalan Jokowi tol langit boleh. Melem pada perlah kakek perlah. Gak kau makan mikirnya kawan enak tidur pagi ni. Pagi sok sari boleh. Nget malam berbeli dulu terus lagi. Bedanya halaman kita dekat kan boleh beda. Masalah hadirin rahimahumullah apa? Kalau kita memuliakan orang yang berjasa, kita buat rumah sakit Depati Hamzah. Bikin momen-momen yang baik nama orang-orang yang berjasa. Allah Zat pencipta Habibuna Muhammad memuliakan lahirnya Nabi Muhammad. Ketika lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 360 berhala yang ada di sekitar Ka'bah hancur jadi debu tanpa angin, tanpa rindu. Ini cara Allah memuliakan Habibuna Muhammad. Hebat tidak? 360 berhala tanpa angin, tanpa ribut, hancur berantakan. Begitu lahirnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian bagaimana cara Allah memuliakannya? Api yang disembah oleh orang Majusi 1000 tahun tidak pernah padam. Walaupun diterpa oleh angin kencang, api ini tidak pernah padam. Hadir. Begitu lahirnya Nabi Muhammad SAW, tanpa angin, tanpa ribut, api 1000 tahun tidak pernah padam. Langsung padam. Sekali orang Majusi sembahyang, tanya Tuhan di padam. Kalau musibah patut tanya Tuhan di. Ini cara Allah. Kemudian bagaimana Allah memuliakan Nabi Muhammad SAW? Allah berikan seluruh binatang-binatang orang kafir Quraisy semuanya bertasbih kepada Allah ketika lahirnya Nabi Muhammad SAW. Benar tidak? Berseni mengatakan wa nadafat bihamdihi sallallahu alaihi wasallam kullu dabbatin liquraisyin bifasail al-sunil arabiyyah. Ada tak? Yang kemen kita baca model kubah sekarang. Main tak kubah. Dengan lisan Arab yang sangat fasih, berseni mengatakan. Seperti orang mengatakan wa kullu dabbatin liquraisyin tataka bifasail al-arab mu'linatan bi kamalil bishara. فما من عمل عملت في ذلك العام إلا أتت بها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام. Cuma beda kalimat. Semuanya Allah muliakan dengan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang memuliakan kelahiran Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala, betul tidak? Yang membid'ahkan, mengharamkan daripada perayaan Maulid Nabi itu tidak paham daripada asbabun nuzul wa asbabul wurud.
Hadis dipelajari, hadis palsu. Jadi hati-hati para penegak hukum kita, modusnya menghafal Quran tanpa syarat. Pesantren tidak pernah bikin proposal tapi bangun terus. Hati-hati ya, lelahan mereka ya. Oh sebut dia tuh berdoa. Sana detang dia orang ya. Nyasa dia pesanan seperti ilmu tidak punya ibu kandung, anak apa? Iya, di dunia pesantren kalau kita tidak punya sanad ilmunya, maka seperti ilmu yang tidak punya ibu kandung masalahnya. Lantaran kasar punya ibu kandung, ngerengguk murid. Ya. Jadi ma'asyiral hadirin rahimakumullah, yang kedua yang mengagungkan membesarkan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu huwa habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad kalau hari Senin beliau berpuasa, ma'asyiral hadirin. Puasa tidak? Maka ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, mengapa engkau berpuasa pada hari Senin ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Bihi wulidtu. Hari Senin itu lahir puasa. Bihi wulidtu. Kata Nabi hari Senin hari itu lahir, maka menghormati, memuliakan dengan berpuasa. Itu cara Nabi. Cara orang set nganggung asrokol kali ini. Kan beda cara. Cara orang kemudian berkumpul pawai 30 provinsi, dolar 1000 dolar ya cara orang muda. Kan beda cara, semuanya pemuliaan. Cara Allah nak yakini. Cara Nabi Muhammad itu. Lalu hari Kamis juga puasa, kena hari Kamis itu. Setiap pagi hari Kamis, Nabi mengatakan Allahumma barik ummati fil yaumil khamis di bukuriha. Tiap hari Kamis Nabi ya Allah berikan berkah kepada umatku dari pagi hari Kamis dan malam. Nabi lu di hari Kamis ya. Makanya Senin Kamis puasa sunnah. Ada tak ya? Orang Wahabi tak tahu benda sotek gentam dia. Sotek gentam dia kewian. Berdiri tanya kamu Nabi datang. Yang gubernur datang ke kamu begini. Kata Nabi, atau yang tadi lagi atau Ridwan Jabal. Apa? Ridwan Jabal yang berdiri sekitar deh. Apa dia Nabi? Oh, saya tanya apa-apa. Asrokol yang pengen mati dah. Dan kamu artinya telah hadir Nabi Muhammad. Bahasa Inggrisnya past tense. Saya nyambung present tense ilmu dore belum terjadi selagi akan. Kalau past tense sudah terjadi. Artinya Nabi atau maka disebut asrokol. Ya, kata orang Ludan, iya iman kon hator solu aja. Yalah, nanti kau di orang lera. Ya man kon hator. Ini tidak. Wahai orang cantik yang telah datang ke kota Madinah. Nabi sah yang hijrah ke Madinah Nabi makan. Rudet kebedak. Rupa kalau rudet selawat pulau akan kacang sembarang kacang kan loh. Kacang sembarang kacang meleleh jaga kalau dia nak selawat ada boleh. Ya mankon ini. Masalah hadirin. Jadi kita merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW ini suatu yang sangat baik, suatu yang sangat bagus, suatu hal yang sangat disuruh, yang menyuruhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-Nya falyafrahu. Hendaklah kalian bergembira karena tidak ada nikmat Allah yang paling agung, tidak ada nikmat yang paling besar kecuali di zahirnya Nabi Muhammad SAW. Siapa Habibuna Muhammad ini? Dikatakan bahwasanya di dalam beberapa kitab Nabi Muhammad SAW, Nabi Yuna
Muhammadin, Nabiuna Muhammadin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam arhamu bina min ummina wa abina. Nabi Muhammad SAW yang kita duduk sekarang merayakannya, yang kita sebut namanya, dikatakan lebih kasih sayang kepada umatnya daripada seorang ibu bapa kepada anaknya. Lebih sayang Nabi kayak dari Pak Mani hari ini. Kenapa demikian dulu? Dalam hadis dikatakan tidak pernah Nabi mengusapkan tangannya ke muka, tidak akan berangkat Nabi dari salatnya kecuali beliau mengatakan Allahumma ighfir li ummati. Ya Allah, ampuni dosa umatku. Tiap udah sembahyang lagi dulu. Asal hari Kamis belum edit supaya diberkat. Pak dia aja dah. Pak Mak dia aja dah hari Kamis dulu edit campur hari ini berkat. Maka tadi saya tampil je tiap udah sembahyang, ya Allah ampuni dosa umatku. Pak Mak di adil ahlul di ampun dosa cuma jarah umat. Nabi dia udah sembahyang. Pak Mak di paling-paling kita jangan mencari karet makanya. Ya paling-paling ya susah. Nabi setiap selesai salat, Allahumma ighfir ummati. Ya Allah ampuni dosa umatku. Ini masa hidup beliau. Maka dikatakan lebih cinta daripada kedua orang tua kepada kita. Kemudian tidak cukup sampai di sini masalah hadirin. Ketika kita daripada beliau sudah di alam barzah, dikatakan dalam hadis bahwa Nabi sekarang di alam barzah, maka masalah hadirin ini walaupun maka jasad para nabi tutup. Dan jangan heran kalau ada orang ulama-ulama bisa bermimpi bertemu Rasulullah, bisa bertemu beliau mimpi ataupun jaksotan, tidak mimpi. Rasul itu bisa datang kepada kita tanpa mimpi, jaksotan. Kasih kita waktu jaga. Apa kata orang Wahabi tentang hal ini masalah ini? Tadi kata orang Wahabi. Yang Nabi yang tanya di meraih ulama-ulama ya, ngapa tuh kubur ada rubuh? Katanya, yang Nabi yang di meraih ulama-ulama, nak ada tarik di Mekah, meraih Sayyid Muhammad Al-Maliki, meraih Habib Zaid bin Ibrahim bin Semit, meraih ulama-ulama secara jaga. Ngapa katanya kubur Nabi yang tidak pecah, keramik-keramik ada rekam? Sekarang banyak ika-ika yang deh. Setiap malam demian ruh orang tua kita letak di mana kitabnya ya tidak. Rubuh dia kubur mana? Rubuh dia kubur letak ya. Oh dia jadi orang Wahabi tak kau lain lah. Ini kalau dia percaya, dia keramat percaya. Sunan Kalijaga kita dulu Sunan Kalijaga ya wali songo hebat. Sekali datang kelas orang kawan wali Sunan Kalijaga ya tanya wali setan. Ada dekat dengar ya? Dia sakit hati deh. Kelihatan pun anarkis. Nak ya boleh tapi doang. Nyebut Sunan Kalijaga tanya. Apakah ada wali tanya? Dia sembahyang jemiat, dia sembahyang, dia apalah tanya sekali sadar jadi wali. Ini picik sekali. Pemahaman yang sangat dangkal. Dikatakan di zaman Ashabul Kahfi, di zaman Raja Dikianus, diktator, ada pemuda 7 orang namanya disebut Ashabul Kahfi tidur dalam gua. Berapanya tidur dalam gua? 309 tahun. 309 tahun. Dia ngapain? Dia biye. Dia teringat. Ya kita tidur sudah di 3 kali teringat gitu kan. Naik 309 tahun dia teringat. Hebat ya Allah ya. Apa dia 40 tahun Sunan Kalijaga nih sangat mudah. Sedangkan Ashabul Kahfi 309 tahun. Apa kata ayat setelah itu? Tidak ada sholat 309 tahun. Mereka ahli sholat. Loh, tanya ke orang Wahabi.
Maka tapi yang tapi Allah pun ahli surga. Jangan nyebut sudah kerja kawali setan gitu dia. Ya. Ashabul Kahfi 9 tahun lagi disebut Allah ahli surga. Ini ma'asal hadirin kita hati-hati. Maka kita rayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bentuk takbir al-farah, kegembiraan kita atas nikmat Allah kepada kita. Nabi saking cintanya, setiap beliau di alam barzah sekarang ditanyakan, dilaporkan amal kita. Apabila dilaporkan amal umatku ini baik, Alhamdulillah, kata beliau, aku bersyukur kepada Allah. Apabila dilapor malaikat umatku bermaksiat, Astagfirullah, aku mohon ampun kepada Allah. Ini dalam alam barzahnya. Lomaban dan negeri akhirat. Ikat-ikatan orang tua kita dulu bisa. Waktu kita kena tindak, Nabi nolong dikit kebiaha, Nabi nolong dikit dia bisa, Nabi nolong dikit surbana, Nabi nolong dikit cincina, supaya beramal betul. Ada kan bisa orang tua dulu? Jadi dia urus tiklah Nabi ya kata. Dia hisab dia ada. La ilaha illallah hisab mereka. Ngelapor ke Allah mudah-mudah umat hisab mereka supaya masuk surga. Ngurus dia atau ke sirat. Gele-gele Nabi tekerat menurun sirat. Nabi Muhammad berteriak, Ya Allah salim ummati selamatkan umatku ya Allah. Ngurus dia Nabi Muhammad ke sirat. Lah ke surga. Ngurus ini adalah istilah tauhid namanya syafaatul uzma. Syafaat Nabi yang paling hebat. Orang yang lah dalam surga lalu diganti surga dengan surga yang lebih hebat. Jadi kita dalam masuk surga, mudah-mudahan masuk surga. Amin. Makin hebat surga. Diberi Tuhan surga jatuh. Surga kata Nabi itu apa? Ma'ayun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara al-gajal besar. Itu surga Rasulullah yang dijadikan kepada kita, yang dijadikan oleh Allah kepada kita. Maka dalam surga, kita yang dalam surga, kalau ada datang malaikat, kata malaikat boleh ke beda surga ya. Ada syafaat Nabi Muhammad yang boleh ke ganti surga boleh beda. Kata kita malaikat, tapi ada surga hebat ini. Kita nunggu. Iya. Udah dari bintang 3, udah bintang 4, dari bintang 5. Lah api terima ya mandi kepala terus. Nyapu dia bintang 2 dari kata malaikat, kita nyak sendiri lalu datang syafaat Nabi supaya kita naik tingkat surga kita. Ngurus kita lagi. Inilah maka disebut dalam hadis salah satu nabi yang Allah izinkan masuk surga, masuk Nabi sebentar ke surga ya, dalam hadis masuk Nabi sebentar ke surga 3 bintang dari neraka. Kata malaikat, kenapa banyak yang tak? Umat buat. Kalau tadi ada 3 bintang dari neraka. Kata malaikat, kenapa banyak yang tak surga? Umat buat. Ya kan Rasulullah. Maka lebih sayang daripada keluarga kita. Ketika dibangkitkan masalah hadirin, dibangkitkan yang pertama dibangkitkan oleh Allah Jibril, Mikail, Israfil. Kemudian mencari kubur Nabi Muhammad SAW, maka dibangkitlah Nabi Muhammad SAW. Begitu dibangkitkan, Rasul menoleh ke kanan ada Jibril, menoleh ke kiri ada Mikail, dan di depannya ada Israel. Apa kata Nabi Muhammad? Ya Jibril, ayu yaumin hadza? Hari apa ini? Apa kata Jibril? Yaumun wa'adahu rahman. Ini hari kiamat ya Rasulullah, hari yang dijanjikan untukmu ya Rasulullah. Kalau ini hari kiamat kata Nabi, aina ummati tasbulu, mendekatlah umatku. Padahal di kubur bangkit berempat orang nanti. Lu kali keluar, aina ummati tasbulu. Dede umat kalah. Menang dia. Nyati dia yang ya, mari maulid selalu. Gua pandai dia maulid, pendak ribu. Bacanya. Ya, sekali jadi terlalu maulid itu ada tamu. Besar ni udah maulid ya, dan dia beli nasi kudu ya. Buat pak atau waktu ya, maulid dia tamu anak kita suruh makan. Ya, tekok. Karena dia baru maulid dia mereka. Keluar patwa ke majelis. Ikan tetap maulid, tak buat mendek dia tamu suruh anak bini dengan pengis peran. Oh ya.
Menit dia tamu di lapan kanan. Jangan. Karena sudah ini hal yang baik, maka ma'asyarul hadirin jangan kita berpatokan asal dia negawi oleh Nabi maka dia jadi. Jangan. Yang mulai tarawih 20 rakaat saya di Umar. Ngapa saya di Umar dia masuk neraka? Kuburan Nabi. Yang mulai musul Quran, buku Quran saya di Nabi Usman, Nabi lah lagi. Kan dia Nabi melakukan dilakukan oleh sahabat. Jadi tidak semua yang tidak dilakukan Nabi itu lalu menjadi haram. Laku patih, laku mari kan. Misal kita punya anak, punya anak itu kita punya anak, lalu mak disebut. Kata mak ajang, mak nak sebut. Jadi dia buat sapu mak, asal mak pulang dari kebun lah sebut, lah bersih mak, Allah matanya. Lalu anaknya kena cerdik, nya sapu lah nyawa, nya gelik hanya air bang termos, gelik hanya air bang penuh yang alamat. Kemudian sesarnya kayak apa? Ingin nak mati kira-kira. Nah iyalah kira-kira Nabi ya. Ingin dia Nabi digawi walaupun dia digawi. Bergede-gede gawi Nabi nak digawi, yo kita bisa beratan ya. Orangnya apa mampu bisa beratan Nabi ya. Awak menggede-gede gawi Nabi nak digawi, kita bisa beratan yo, jangan ada penyebab. Karena Nabi ada sebenarnya apa dia? Jadi jangan salah maham asbabul nurul hadis itu. Tak mak kita syukurlah yang tanya. Rumah lah buat siapa, kerja sahaja, teh lah buat buah, segar memang mana pun ada kebunnya. Wah. Jangan. Supaya kamu suruh nyapu rumah dia, buah aja. Pakai dia bukan jalan. Nampak dia orang pakai nyapu rumah dia, butuh nampak.